Kembali bersama saya Cuci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara atlet pencaksilat putri Jambi kelas D berhasil melaju ke babak semifinal cabang pencaksilat PON Bela Diri Kudus, Jawa Tengah setelah menang dari pesilat NTB Indri Bulkis dengan skor 55-47. Atlet pencaksilat putri Jambi kelas D berhasil melaju ke babak semifinal cabang pencaksilat PON Bela Diri Kudus, Jawa Tengah setelah menang dari pesilat NTB Indri Bulkis dengan skor 55-47. Beberapa pesilat Jambi yang tampil di kelasnya masing-masing, pesilat putri Andini Ayu Puspita Dewi yang berhasil lolos ke semifinal. Andini Ayu dari babak pertama terus memimpin skor pertandingan dari lawannya Indri yang beberapa kali terjatuh ke matras akibat teknik sapuan kaki pesilat Jambi. Saling kejar poin kedua pesilat terus berlangsung mulai dari babak pertama hingga ketiga. Namun di 1 menit terakhir, Andini Ayu berhasil menjatuhkan pesilat NTB ke matras sehingga nilainya unggul dan memenangi pertandingan itu. Kita atas nama Andini sudah masuk ke semifinal dan ini akan dilanjutkan besok di babak final. Mudah-mudahan Andini bisa mengeluarkan potensi maksimalnya dan berhasil menyumbang emas pertama untuk Jambi. Mohon doa dari semuanya, insya Allah kontingen Jambi tetap bersemangat. Pesilat putri Jambi diharapkan bisa merebut emas di kelas D putri cabang pencaksilat PON Bela Diri Kudus. Atlet kita Andini dari Jambi, alhamdulillah hari ini bisa tampil maksimal. Semua yang kita latih selama ini alhamdulillah bisa keluar dan bisa menampilkan dan memberikan yang terbaik untuk Jambi. Kami masih berharap doanya untuk kemenangan Andini ke depannya di semifinal dan mudah-mudahan bisa sampai final dan mendapatkan juara. Pelatih pencaksilat Jambi Rahmat mengatakan kemenangan yang diraih pesilat putri semua selama latihan yang tekun dilakukan. Penampilannya dikeluarkan semua hingga berhasil meraih kemenangan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Rapat Kerja Nasional Persaudaraan Setia Hati Ternate dihadiri sejumlah pengurus PSHT Pusat yang juga diikuti puluhan cabang PSHT di tingkat daerah di Indonesia. Diharapkan dengan Rakernas ini bisa membawa kemajuan atlet silat tingkat nasional dan internasional. Rapat Kerja Nasional tahun 2025 Persaudaraan Setia Hati Ternate saat ini telah dibuka serta dilaksanakan di wilayah Kota Jambi. Rakernas PSHT ini dengan tema PSHT yang teguh dalam kebenaran sejati, kekal jaya abadi untuk selamanya. Tidak hanya itu, organisasi pencaksilat yang mulai berkembang dan tumbuh dari wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur tersebut hingga kini telah banyak menghasilkan atlet-atlet pencaksilat yang berprestasi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pengurus PSHT Pusat juga melakukan sejumlah kerjasama dengan Koperasi Ternate Jaya Sejahtera yang telah berhasil dilakukan. Persaudaraan Setia Hati Ternate menyelenggarakan rapat kerja nasional yang keempat untuk periode tahun 2021-2026. Kita akan mengevaluasi berbagai kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan mulai tahun 2001 dan yang keempat ini tahun 2025. Mudah-mudahan melalui Rakernas ini banyak hal yang bisa kita evaluasi dan akan kita kembangkan pada periode berikutnya. Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Muhammad Taufik berharap agar dalam Rakernas tahun ini bisa melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh cabang PSHT di Indonesia, sehingga dapat membawa kemajuan serta perkembangan terbaik untuk kedepannya, terutama bagi Persaudaraan Setia Hati Ternate di Indonesia. Rakernas tahun 2025 PSHT ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Dengan banyaknya kehadiran para cabang, tentunya banyak pemikiran-pemikiran yang sangat maju. Apalagi Jambi adalah salah satu provinsi kemarin yang mengirimkan atletnya di tingkat PON di Sumatera Utara kemarin, yaitu dari PSHT itu sendiri. Selama ini organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, tak hanya di dalam negeri namun juga hingga ke luar negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Suasana pedesaan yang tenang dan damai seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menikmati secangkir kopi dengan aroma kopi yang harum dan rasa yang kuat.
Pojok Kopi Dusun dapat membawa kita ke dalam suasana yang lebih santai dan nyaman yang berada di area Kompleks Candi Muaro Jambi, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Suasana pedesaan yang tenang dan damai seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menikmati secangkir kopi dengan aroma kopi yang harum dan rasa yang kuat. Pojok Kopi Dusun dapat membawa kita ke dalam suasana yang lebih santai dan nyaman yang berada di area Kompleks Candi Muaro Jambi, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Bayangkan Anda duduk di teras rumah kayu sederhana, dikelilingi pohon rimbun yang hijau dan angin yang sepoi-sepoi, menambah kesegaran suasana. Di tangan Anda secangkir kopi hangat yang baru saja diseduh dengan aroma yang memanjakan indera penciuman. Kopi di Pojok Kopi Dusun seringkali dibuat dengan cara tradisional menggunakan biji kopi yang dipanen langsung dari kebun. Proses penyangraian dan penggilingan yang dilakukan dengan tangan memberikan rasa yang lebih autentik dan khas. Proses penyangraian dan penggilingan yang dilakukan dengan tangan memberikan rasa yang lebih otentik dan khas. Setiap tegukan kopi membawa kita ke dalam pengalaman yang lebih dalam, merasakan kelezatan dan kesegaran yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Menikmati kopi di Pojok Kopi Dusun bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang pengalaman, menikmati suasana yang tenang, merasakan keindahan alam, dan menghargai kesederhanaan hidup. Di Pojok Kopi Dusun ini, pengunjung bebas menyeduh kopinya sendiri dengan cara tradisional. Pojok Kopi Dusun ini berdiri di tahun 2019, yaitu lagi masa-masa awal-awal COVID. Awal COVID kita berdiri di bulan Agustus, lebih kurang bulan Agustus kita buka di tahun 2019. Itu awalnya ini kan tempat-tempat nongkrong kita biasa, tempat anak-anak ngumpul untuk mencari nuansa candi yang dekat dengan candi dan nuansa ngopi yang tenang, tidak ada kebisingan di sini. Sehingga muncullah Pojok Kopi Dusun ini, Dusun untuk nongkrong biasa. Terus awal dari Pojok Kopi ini terbentuk juga itu karena wisatawan yang hadir itu sangat menyukai banyak tempat kopi atau mencari tempat kopi gitu. Mengenai menu ini terutama kita mengangkat kopi ini khas dari Kopi Jambi. Kita bekerja sama dengan para petani yang ada di Kabupaten Merangin, Jangkat Merangin. Itu kita berhubungan dengan mereka, memilih biji-biji kopi dan membeli biji kopinya langsung dengan petaninya. Rencana pengembangan kita tetap membangun konsep yang seperti alam, konsep yang mengedepankan kebudayaan, yang mengedepankan ciri khas dari Desa Muaro Jambi dan juga kawasan cagar budaya Desa Muaro Jambi. Dan juga semoga dengan adanya ini pembangunan ekonomi di Desa Muaro Jambi dan masyarakat, terutama masyarakat Muaro Jambi juga terkena imbasnya karena adanya Pojok Kopi Dusun. Pojok Kopi Dusun tak hanya menjual minuman, tapi juga menghadirkan konsep wisata tematik yang dipadukan dengan atraksi budaya dan masakan tradisional. Suasananya di sini lebih ya, santai ya, di daerah kayak daerah pedesaan gitu, lebih asik lah sih bang, kebersamaan aja bang. Jam istirahat kan sebentar sini itu baru pulang lagi. Di sini kelebihannya ya kayak minumannya, dari minumannya makan kayak gini kan, makan kayak makanan gitu kayak di rumah gitu bang. Konsep pondok yang digunakan merupakan replika dari pondok ladang masyarakat Muaro Jambi yang umumnya bertingkat dan berbahan kayu alam. Dari sini pengunjung bisa melihat kegiatan warga yang berangkat ke ladang, membawa ambung dan memakai tengkuluk ciri khas petani setempat. Waktu yang pas untuk menikmati suasana Pojok Kopi Dusun adalah pagi atau sore hari saat udara masih sejuk dan pengunjung bisa merasakan keheningan desa Melayu di tengah peradaban Candi Muaro Jambi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi.
Saudara, rempeyek Ilham menggunakan bumbu langko adalah cemilan tradisional yang memiliki rasa yang sangat khas dan menggoda. Dibuat dengan bahan-bahan alami dan bumbu-bumbu tradisional, rempeyek Ilham ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang gurih. Bumbu langkonya memberikan cita rasa yang sangat lezat. Rempeyek Ilham menggunakan bumbu langko adalah cemilan tradisional yang memiliki rasa yang sangat khas dan menggoda, dibuat dengan bahan-bahan alami dan bumbu-bumbu tradisional. Rempeyek Ilham ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang gurih. Bumbu langko memberikan cita rasa yang sangat lezat. Setiap gigitan rempeyek ini akan membuat Anda merasakan kelezatan yang tak terlupakan. Rasa tradisional yang kuat dan aroma yang harum membuat rempeyek Ilham dengan bumbu langko menjadi camilan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Baik disantap sendiri atau bersama keluarga, rempeyek ini pasti akan membuat Anda merasa puas. Dengan rasa yang sangat khas dan aroma yang harum, rempeyek bumbu langko adalah cemilan tradisional yang wajib Anda coba. Jadi, tunggu apa lagi? Bisa pesan langsung ke rumah produksi rempeyek Ilham di Lorong Teladan, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saat ini rempeyek Ilham memiliki 12 varian. Rempeyek varian jagung, ikan teri, rempeyek maco, dan tempe. Untuk harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp30.000 per bungkus. Saat ini rempeyek Ilham mempekerjakan ibu-ibu sekitar rumah, sudah membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Di sini kami produksi rempeyek varian rasa seperti peyek teri, peyek kacang, terus varian lagi peyek kari, bumbu kari pedas, peyek jagung, topping ikan teri, peyek sawi vegetarian, itu semuanya bumbu langko, dan kami varian lagi rempeyek Ilham bumbu khas Jawa. Kalau peyek tempe 2 varian, 3 sebenarnya, yang pedas 1, yang ori 1, yang sagu 1. Cuma kami kalau untuk pedas ini belum begitu banyak, kecuali pesanan aja. Nah, kalau untuk peyek itu kami sekitar ada 12 varian rasa kalau untuk peyek. Dengan adanya usaha rumahan rempeyek Ilham ini, warga sekitar merasa terbantu. Sebelum ada usaha rempeyek ini, pekerja hanya seorang ibu rumah tangga. Namun sekarang sudah bisa bekerja di rempeyek Ilham dan bisa membantu perekonomian keluarga. Saya kerja di sini sejak tanggal 9 Desember 2013. Selama saya kerja di sini, bisa membantu suami. Suami saya itu seorang tukang kayu atau perabot, dapat pesanan di rumah, tapi kadang-kadang dia dapat pesanan, kadang tidak. Jadi saya di sini sangat berterima kasih dapat pekerjaan sini, dekat dari rumah saya, tanpa ada biaya transportasi, bisa membantu ekonomi. Kalau suami tidak kerja, saya bisa membantu, anak bisa sekolah. Banyaklah perubahan selama saya kerja di sini. Selain itu, warga yang bekerja di rempeyek Ilham ini tidak membutuhkan biaya transportasi karena dekat dari rumah dan bisa berjalan kaki. Jumadi Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Objek wisata Danau Gunung 7 di Kabupaten Kerinci Jambi sebagai surga tersembunyi di tanah Sumatera. Keindahan panoramanya memukau dengan nuansa alam yang masih asri dan udara yang sejuk. Objek wisata Danau Gunung 7 di Kabupaten Kerinci Jambi sebagai surga tersembunyi di tanah Sumatera. Keindahan panoramanya yang memukau dengan nuansa alam yang masih asri dan udara yang sejuk. Objek wisata Danau Gunung 7 merupakan salah satu wisata dengan panorama alam yang indah yang terletak di Desa Pelompek, Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci Jambi. Danau ini berada di ketinggian 1950 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya, danau ini dijuluki sebagai danau tertinggi di Indonesia, sekaligus merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Untuk mencapai Danau Gunung Kerinci, Anda membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dengan berjalan kaki dari bawah kaki gunung. Trek menanjak dengan medan yang menantang menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Meski melelahkan, setiap langkah terbayar dengan panorama alam yang menyegarkan mata. Saat tiba di Danau Gunung 7, kesejukan udara dan heningnya suasana langsung menyambut. Pengunjung dijamu pemandangan hijau nan alami yang jarang ditemukan di tempat lain. Tempat ini dinamai Danau Gunung 7 karena dikelilingi oleh 7 puncak gunung, yakni Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasih, Gunung Jati Panggang, dan Gunung 7 itu sendiri. Jika Anda ingin mengarungi danau ini, ada nelayan yang menyediakan perahu.
Satu perahu yang berisikan 10 orang hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang untuk sekali perjalanan. Danau Gunung 7. Katanya danau tertinggi ya? Iya, tertinggi se-Asia. FYP di TikTok bagus banget. Karena FYP di TikTok bagus banget. Ternyata emang seindah ini, guys. Sebelumnya kita di Lombok nggak pernah naik gunung loh. Perdana di sini. Kalau saya pernah TikTokan. Berbagai macam bukit di Lombok, naiknya di sini. Naiknya di sini. Emang pengalaman pertama, first time lah naik gunung. 7. Pada kesempatan weekend kali ini, kami bersama keluarga berkunjung ke Kabupaten Kerinci, tepatnya di Danau Gunung 7. Ini salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Kita mencoba untuk mengeksplor suasana alam yang sejuk, apalagi nanti pada saat ketemu di danaunya. Danau tertinggi dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Ini menjadi salah satu rekomendasi bagi kita bersama keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. Harga tiket masuk ke lokasi ini relatif terjangkau. Di hari kerja, pengunjung cukup membayar Rp30.000 per orang. Untuk yang ingin berkemah, tarifnya Rp45.000 untuk 2 hari 1 malam. Sementara itu di akhir pekan atau hari libur, tiket masuk dibanderol Rp35.000 dan tarif berkemah menjadi Rp55.000 per orang. Para pengunjung bisa mendirikan tenda di pesisir danau yang memiliki hamparan pasir luas dan nyaman untuk berkemah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Siti Anissa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen, terpercaya.